Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, hari baru bagi kami untuk mengawali semua yang menjadi tugas kerja dan karya kami, bahkan tanggung jawab dan pelayanan kami. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu untuk melengkapi kami, menguatkan kami, meneguhkan dan mengokohkan kami. Dan biarlah Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus atas kami, supaya firman tersingkap bagi kami untuk melengkapi kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab pertama Tawarik, pasal 17, ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Pertama Tawarik pasal 17 ayat 25 dan ayat yang ke-26, firman Tuhan demikian bunyinya, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, perikop daripada bacaan kita di hari ini yang adalah doa syukur Daud. Doa syukur Daud. Daud mengucap syukur kepada Tuhan bukan saja karena Daud merasa bahwa dalam perjalanan hidupnya Allah melepaskan dia, Allah menolong dia untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan, atau masalah. Daud mengucap syukur kepada Allah bukan saja karena ada begitu banyak kejayaan, ada begitu banyak kekuatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud mengucap syukur di saat ini melalui bacaan kita ini berkenan dengan karya Tuhan yang besar dalam kehidupan Daud. Setelah Daud memikirkan sebuah tempat yang baik untuk menaruh tabut perjanjian Allah, dan ia menyampaikan hal itu kepada Nabi Nathan, tetapi kemudian Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud bahwa hal ini akan disampaikan kepada Allah, dan Allah pun memutuskan bahwa bukan Daud yang harus membangun bait Allah baginya, tetapi anaknya atau keturunannya, yakni Salomo. Hal ini yang membuat Daud bersuka cita, sebab rupanya Daud merasa bahwa dalam hidupnya, keluarganya ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Allah sudah menata kehidupan Daud, baik dalam ia sebagai seorang gembala yang kemudian terpilih menjadi raja menggantikan Saul, ketika ia harus lari dari Saul oleh karena Saul berkehendak membunuhnya, dan bahkan ketika ia sudah mendapat tahta sebagai seorang raja yang memerintah atas Israel. Semuanya itu Daud alami dalam kehidupannya. Tapi bukan cuma itu saja, bahkan keturunannya pun juga Allah merancangkan sesuatu yang besar dan luar biasa dalam kehidupan keturunannya. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan, jika itu di dalam kehendak dan kuasa Allah, dan berpengharapan sungguh kepada Allah, percaya bahwa Allah mampu untuk menyelesaikan semuanya bagi kita, maka pasti kita akan mendapatkan itu, atau kita pasti akan diberikan ataupun terwujud semua yang menjadi harapan dan cita-cita kita, asal kita percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Demikian pula kehidupan keluarga. Sebagai orang tua, memiliki anak-anak yang barangkali saja dalam perjalanan kehidupan sebagai orang tua, kita melihat bahwa anak-anak kita sampai hari ini tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua. Kita kecewa dengan anak-anak kita. Kita berpikir bahwa Tuhan mungkin sedang menghukum kita oleh karena anak-anak yang bebal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang suka mengikuti keinginan-keinginan dunia. Tetapi percaya bahwa ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, sebagai orang tua terus memberikan didikan, sebagai orang tua terus memberikan arahan, memberikan nasihat kepadanya, maka Tuhan akan menolong dalam setiap proses hidup yang anak ini akan jalani sampai kepada tujuannya Allah bagi dia. Sebab Tuhan sudah merancangkan hal luar biasa dalam kehidupan setiap keluarga. Seperti halnya Daud,
mengalami itu di dalam kehidupannya. Bukan saja kejayaan, kekuatan, kehormatan, kekayaan yang ia dapatkan, tetapi juga ia dapatkan adalah rancangan damai sejahtera, segala hal luar biasa yang Tuhan buat dengan sebuah pembangunan yang akan ditangani langsung oleh anaknya, Salomo. Pemirsa channel Kelapo Sukacita, mari kita menjalani hari-hari kehidupan kita dalam percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu dan takut. Sebab Allah dalam kuasanya akan senantiasa menjaga, membimbing, mengarahkan, melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kita asal kita hidup menurut kehendak dan firman-Nya. Kita percaya akan apa yang Ia lakukan dalam kehidupan kita. Kita percaya akan firman-firman-Nya yang Ia genapi dalam kehidupan kita dengan menjadikan kita orang-orang melalui pekerjaan, melalui pelayanan, melalui tanggung jawab apa saja kita diberikan oleh Tuhan, tanggung jawab yang kemudian melengkapi kita untuk menjadi berkat tentunya dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengasihan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami mempertaruhkan seluruh hidup keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menata hidup kami, keluarga kami dalam rancangan yang indah. Karena itu Tuhan melangkah bersama dengan kami, pimpin dan tuntun kami, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini untuk mewujudkan kehendak dan kuasa Tuhan lewat kata dan perbuatan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.